Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang terpenting dalam hidup ini adalah mengenali diri kita sendiri. Untuk apa kita kenal diri? Supaya kita tidak lupa diri. Untuk apa kita mengenali diri? Supaya setelah kita mengenali diri kita nanti, mudahlah kita mengenali Allah pencipta diri. Dan kalau kita sudah kenal dengan hakikat diri, kenal dengan Allah, maka kita akan mudah menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, sebenar-benar hamba Allah. Sebab kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, apa yang dimaksud dengan beribadah? Beribadah di situ kata Ibnu Abbas dan Syekh Abdul Qadir Jilani adalah liya'rifun, supaya mereka mengenaliku. Ana kanzum makhfiyun, saya kata Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Uridu an u'rab, aku ingin dikenal. Fa khalaqtu khalqan, maka kuciptakanlah makhluk. Jadi makhluk ini diciptakan Allah supaya dia dikenali sebagai Tuhan. Kalau Allah tidak menciptakan makhluk, khususnya manusia, maka tidak ada orang yang mengenali Allah sebagai Tuhan semesta alam. Dan kalau kita mau menyembah Allah, maka kita harus kenal siapa yang kita sembah. Kalau kita tidak kenal dengan yang disembah, ya bagaimana kita menyembah yang kita sendiri gak kenal? Ibarat tukang pos mau ngirim surat, tapi gak tahu alamatnya kemana, bingung. Ya. Kita nyembah, tapi gak tahu kita siapa yang kita sembah, nyampe gak? Ini maka liya'budun di situ ditafsirkan Ibnu Abbas dan Syekh Abdul Qadir Jilani liya'rifun, supaya kenal Allah. Dan salah satu cara yang paling efektif mengenali Allah dimulai dari mengenali diri sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diri kita terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani bersifat bumi, aradun. Rohani bersifat langit. Karena dia berasal dari alam yang tinggi, alam lahut. Kalau jasmani kita, dia diciptakan dari gumpalan saripati tanah. Ya, Nabi Adam diambil dari tanah yang bermacam-macam, dijadikan jasadnya. Kita makan, minum, saripati makanan yang dari tanah itu membentuk sperma. Sperma itulah nanti yang membentuk jasad manusia bersama opung. Jadi dari saripati tanah juga. Min sulalatin min tin, kalau Tuhan membahasakan begitu dalam Quran. Nah, adapun yang sifatnya rohani, ruh kita ini, dalam diri kita ini ada berbagai macam, baik dia kekuatan jahat maupun kekuatan putih, kekuatan yang baik. Di dalam diri kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ditempelkan Allah setan. Ya. Maka setan itu kata Nabi, ya jeri. Setan itu mengalir di darahmu. Kalau di dalam Al-Quran hadis disebut dengan jin qarin. Jin qarin ini pasukan iblis. Ya. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Yang sama Bapak itu ringkasan saja, satu-satu ayat saja saya cantumkan. Berkata qarin yang menyertai manusia, qarinuhu. Ya, yang menyertai manusia itu maksudnya jin qarin. Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Ini ketika jin qarin itu didebat oleh manusia dengan bahasa lain, ya Allah ini nih yang jahat nih. Dulu ini yang ngajak aku buat jahat. Lalu jin qarin, setan qarin itu bilang, ya Allah bukan aku nyesatkan dia. Dia yang sesat, aku kan cuma ngajak doang, bisikin-bisikin doang.
Yang mau menjalani jalan sesat itu kan dia. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir disebut, ya, Mujahid, Qatadah, sebagian ulama sahabat lainnya mengatakan yang menyertai manusia itu setan. Itulah jin qarin. Nah, ini kekuatan jahat yang ada dalam diri kita. Kemudian ada hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu termasuk kendaraan setan. Ya, kalau setan bisa berjalan-jalan di tubuh kita seperti mengalir di darah kita, kemudian berada di dinding hati kita, dan hawa nafsu itu adalah kendaraannya untuk menguasai manusia. Bocoran dari iblis ketika dia dialog dengan Nabi Ilyas ya. Apa dia katakan? Kalau tidak ada hawa nafsu, maka aku tidak akan pernah bisa menguasai manusia. Ya. Kenapa kita bisa dikuasai setan? Karena hawa nafsu selalu berkeinginan selain Allah. Maka di dalam Al-Quran kan sangat jelas itu. Bima aghwaytani, ya Allah, disebabkan engkau menyesatkan aku, mengutuk aku, mengusir aku, la uzayyannahum, aku akan menghiasi dalam pandangan manusia yang jahat itu baik, nikmat bagi mereka. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan semua manusia. Kusesatkan, kuhabisi semua hamba-Mu ya Allah, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian setan bilang, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kalau hamba Allah yang ikhlas, kalau bahasa kita, kalau hambamu yang ikhlas, aku gak sanggup. Angkat tangan iblis, Pak, sama setan. Kenapa orang ikhlas tidak sanggup digoda setan? Kalau orang ikhlas itu hatinya ke Allah saja. Apa yang dia lakukan, dia perbuat, dia katakan, hanya mengharap ridha Allah. Maka Nabi SAW itu kalau berbuat, bertindak tidak pakai hawa nafsu. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak menutup berucap dengan hawa nafsunya kecuali apa yang diwahyukan Allah. Maka Nabi tidak mau dikendalikan hawa nafsu. Wala takilni ila nafsi qarfata aini. Jangan serahkan aku kepada nafsuku, jiwaku, hawa nafsuku walaupun sesaat ya Allah. Itu doa Nabi. Itu Allah yang bilang. Nabi itu tidak menutup bicara dengan hawa nafsu. Al-Quran yang diturunkan itu bukan dari hawa nafsu Nabi. Ya. Nah, orang-orang yang berbuat hatinya hanya karena Allah, berharap ridha Allah, ikhlas, apa yang dilakukannya diharapkannya ridha dari Allah, cinta dari Allah, maka dia bebas dari godaan setan. Ya. Tapi ketika kita menginginkan sesuatu selain Allah, mulailah setan bisik-bisik. Nah, saya suka ngasih contoh begini, ya, misalnya ini kan mau lebaran nih, gak lama lagi kita lebaran. Lalu hawa nafsu kita pingin, ini kayaknya lebaran ini harus ganti mobil ini. Mau pulang kampung ke Jawa nanti kalau pakai mobil second gini takutnya mogok macam-macam. Hawa nafsu mulai pingin selain Allah. Lalu setan masuk. Lu mau mobil ya? Mobil baru? Iyalah. Nah, itu di kantor masih banyak itu Bang. Udah lu embat aja. Ntar gak bakal ketahuan lah gua bantu, kata setan. Mulailah main akal, berfungsi. Cemana ngakalin uang kantor supaya gak ketahuan. Kena perintah dia akal itu oleh hawa nafsu. Maka di negara ini Bapak Ibu, yang merusak negara ini sebenarnya bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang cerdas, yang pintar, tapi hidupnya dikendalikan hawa nafsunya. Ini yang merusak bangsa negara kita itu. Pintar, cerdas, tapi dikendalikan hawa nafsu. Semuanya dia kalah-kali. Undang-undang dia kalah-kali, peraturan dia kalah-kali, aset negara dia kalah-kali. Kalau orang bodoh, petani, nggak bahkan bisa rusak negara. Kerjanya cuma tani doang. Seberapa fungsi pertanian? Dapat dia makan cukup untuk dirinya.
Tapi bagi orang yang cerdas pintar, berjabatan tinggi, berdasi, tapi dikendalikan hawa nafsunya, semuanya dia akal-akalinya. Inilah ngerinya kalau kita dikendalikan hawa nafsu. Maka orang-orang yang paling buruk, paling jahat di dalam pandangan Al-Quran, bahkan mereka setara dengan ateis, kata Imam Al-Ghazali, atau mereka lebih jelek dari binatang ternak, kata Allah. Siapa mereka? Apa ra'aitum? Ya, apakah kamu tidak memperhatikan? Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya. Coba perhatikan binatang itu, Pak. Dia nggak ada akalnya, yang ada hawa nafsunya. Coba Bapak lihat apa yang dilakukan binatang. Kalau dia makan, dia nggak peduli halal haram kan? Mau dia ambil dari tetangga, dari comberan, jengjoro, nggak peduli dia. Yang penting makanan sama dia. Ya. Kita perhatikan ayam, anjing. Ya, kalau dia muncul hawa nafsunya seksualnya, ya udah dikerjain aja depan orang lain, nggak peduli dia. Itulah hawa nafsu itu. Jadi dia tidak kenal halal haram. Nah, kalau manusia seperti itu mentuhankan hawa nafsunya, ini setara orang yang paling gelap rohaninya, kata Ghazali. Inilah sama dengan orang yang menyembah berhala. Apa bedanya? Berhala dipertuhankan, hawa nafsu dipertuhankan, sama saja. Balhum adol, bahkan kata Allah mereka lebih sesat. Kenapa? Karena mereka punya akal. Kalau binatang nggak punya akal, kalau dia mempertuhankan hawa nafsunya wajar, nggak ada akalnya. Tapi kita manusia punya akal tapi mempertuhankan hawa nafsu, lebih sesat. Nah, maka disitulah kita disuruh puasa. Syariat puasa ini sebenarnya syariat untuk mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena musuh yang paling berat di bumi ini, di langit dan di bumi, adalah hawa nafsu. Maka diwajibkan, bukan hanya sunnah, wajib kita puasa sebulan penuh, Pak, dalam setahun. Itu pun minimal. Ya. Kenapa? Saking beratnya melawan hawa nafsu ini. Maka Nabi mengatakan, Abdulul jihad, jihad dan nafs. Jihad paling abdul adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya. Dan musuh kita yang sebenar adalah hawa nafsu. Maka di dalam banyak hadis Nabi sering mengatakan bahayanya hawa nafsu itu. Salah satunya salasum muhlikat. Ada 3 yang menghancurkan, membinasakan. Apa yang membinasakan itu? Salah satunya adalah syuhum muta' wa hawam muttaba. Ya. Kekikiran yang kebakilan, kekikiran yang ditaati, dan hawa nafsu yang muttaba, yang selalu diikuti. Inilah yang membinasakan hidup manusia. Ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setan, iblis, hawa nafsu itu kekuatan jahat, ya, yang susah dikendalikan dalam diri kita. Sedangkan malaikat, hati kita, qalbu kita, ruh kita itu lebih cenderung kepada Allah. Kalau setan menghindarinya, Pak, gampang. Bagaimana cara menghindari setan? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Apabila kamu diganggu setan dengan sebuah gangguan, gimana caranya? Fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah. Saat kita bertengkar, mau bertengkar, dikompor-kompori setan, bertengkar dengan istri. Nama setan yang membuat kita bertengkar, mengkompor-kompor itu namanya setan dasim. Udah bilang aja, a'udzubillahi min dasim. Sebutkan namanya langsung. A'udzubillahi dengan khusyuk, a'udzubillahi min dasim. Langsung hati kita berbalik, tidak mau bertengkar. Tidak dikompori setan lagi. Dia langsung terpental. Begitu kita mohon perlindungan ke Allah, setan langsung terpental. Tapi hawa nafsu di dalam, itu yang paling berat, Pak. Kalau sudah hawa nafsu bergejolak, ya Allah. Maka wali-wali Allah, dalam hadis Bukhari ada namanya ulama wali, bersisa, takluk di tangan istrinya. Bal'am, wali Allah zaman Nabi Musa, takluk di tangan istrinya. Orang barat menyebar film, ya, yang mendunia, namanya Samson and Dalila. Samson itu adalah wali Allah, tunduk di tangan Dalilah. Bongkar rahasia kekuatannya. Malaikat yang paling alim. Ketika malaikat mengkritik Tuhan, ya Tuhan, kenapa manusia ini buat jahat saja?
Kalian mau tahu? Coba kalian pilih di antara kalian malaikat yang paling alim, paling berilmu. Dia diturunkan ke bumi. Namanya Harut Marut. Dikasih hawa nafsu seperti hawa nafsu manusia. Ya, diajak minum khamar, enggak mau, gagal. Diajak narkoba, gagal. Diajak main judi, gagal. Tak mau orang soleh. Diajak berzina, gagal. Tiba-tiba didatangkan Allah perempuan yang cakep, cantik sekali. Muncul hawa nafsunya. Akhirnya jatuh cinta. Kata wanita itu, saya mau nerima cinta kalian, yang penting kalian mau minum sama saya. Dibuat syarat minum khamar. Diminum sedikit khamar, mulai oleh. Tambah lagi, digoda lagi, makin oleh. Setelah oleh, hilang akal, akhirnya berzina dengan perempuan itu. Akhirnya dikutuk oleh Allah. Semua dosa besar dilakukan, dan sekarang malaikat Harut Marut itu diikat kakinya di tengah laut, dan kepalanya sejengkal dari laut sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat baru dilepas hukumannya. Itulah Harut Marut yang disebut dalam surah Al-Baqarah itu. Harut wa Marut. Jadi beratnya. Maka Nabi Yusuf itu ketika digoda Juleha, hampir kalau tidak ditarik oleh Allah, ditunjukkan kekuasaan Allah, dia pun hampir kalah. Sehingga dia katakan, inna kaidahunna ajib. Sesungguhnya tipu daya wanita-wanita jahat yang cantik ini sangat azib, sangat besar, sangat berat. Kalau tipu daya setan, inna kaidasyaitona kana dha'ifa. Kalau tipu daya setan itu lemah, gampang ngalahinya, cuman bisik-bisik doang. Tapi kalau hawa nafsu gak hanya bisik, dia narik, maksa. Ya, Bapak bisa merasakan betapa kalau sudah syahwat kita itu naik, dia memaksa kita kan? Gak peduli dia. Maka kata Nabi, kalau suamimu meminta ya istri kepada istrinya, layani. Salat sunat, puasa sunat, batalkan. Sampai begitu Nabi mengatakan, Pak. Supaya jangan hancur kita dibuat hawa nafsu itu. Pemuda-pemudi kalau sudah cukup waktunya, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nikahlah. Karena dengan nikah bisa dikendalikan. Dan istri kalau suaminya pingin tak mau dia melayaninya di malam hari, dikutuk malaikat sampai subuh, kata Nabi. Coba sampai begitu, Pak. Nabi mengatakan kan. Nah, itu ngerinya hawa nafsu itu. Nah, hawa nafsu paling berat tuh hawa nafsu perempuan. Bagi yang masih muda, lajang. Tapi bagi yang sudah tua, 40, 50, 60 tahun, hawa nafsu yang paling berat kata Ghazali, pingin menjabat, pingin dimuliakan, punya jabatan. Maka pejabat-pejabat itu kalau udah tua umurnya pinginnya menjabat terus. Itu godaan paling berat, Pak. Kalau bisa dia menjabat 30 tahun, kalau bisa sampai mati, nggak turun-turun dari jabatannya. Itu memang begitu. Itu hawa nafsu. Nggak bisa dipungkiri itu, Pak. Secara natural memang begitu. Kalau wanita godaan paling berat adalah harta, perhiasan. Maka nanti kalau masuk surga laki-laki dikasih banyak-banyak perempuan bidadari. Kalau perempuan masuk surga dikasih banyak-banyak perhiasan. Kata ulama begitu. Jadi masing-masing ada hawa nafsu yang paling berat godaannya itu. Maka setan nanti masuk menghancurkan kita lewat kecenderungan hawa nafsu kita. Karena dia adalah kendaraannya. Nah, bagaimana supaya menghindari setan? Minta perlindungan kepada Allah. Bagaimana melemahkan kekuatan hawa nafsu? Dengan puasa, rajin-rajin menahan diri. Dan yang dihantam setan dan hawa nafsu itu adalah nafs, jiwa kita. Jiwa itu adalah bahagian ruh terluar. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafs serta penyempurnaannya kami ilhamkan kepada nafs itu jalan fujur, jalan buat jahat melalui setan dan hawa nafsu, wa taqwaha, dan jalan takwa melalui ruh kudus. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Jadi ruh yang Allah tiupkan dari dirinya itu cenderung ke Allah. Itulah lawan-lawan hawa nafsu untuk menarik kita ke Allah. Ya. Malaikat itu lawan-lawan setan yang membisikkan kita buat jahat. Karena kita ada bisikan setan, dia koren dengan bisikan malaikat. Jadi dua lawan dua ini, Pak. Ya. Nah, qalbu itu di tengah sama akal. Kalau dia kotor ikut hawa nafsu, kita hancur. Kalau dia bersih, dibersihin oleh ruh dan malaikat, maka dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Wah, begitulah pertempuran di dalam diri kita ini setiap hari.
Maka nanti yang mengalami mati siapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs, setiap jiwa pasti merasakan dha'iqatul maut. Dha'iqah itu dari kata zauq. Zauq itu artinya merasa. Jadi setiap nafs kita, jiwa kita yang dihunjamkan ke dalam diri kita itu mengalami mati. Apa yang dimaksud dengan mati? Yang dimaksud dengan mati adalah pisahnya nafs dari jasmani. Pindah alam. Maka ulama-ulama besar mengutip hadis Nabi, orang soleh, orang beriman itu sebenarnya tidak mati. Mereka itu adalah pindah alam. Yang dimaksud dha'iqatul maut, merasakan kematian, merasakan sakitnya terpisah nafs itu dengan jasmani. Nah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat, ketika kita tidur pun tadi, kita mengalami kematian, kan mati kalian. Allahu yang tawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan wafat. Tawaffa itu seperti menggenggam, ya. Sebenarnya wafat itu artinya seperti Allah genggam. Ketika kita mati, Allah menggenggam nafs kita, jiwa kita. Ketika kita mati tidur, wallati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang belum mati di waktu tidurnya, fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka ditahanlah jiwa tadi orang yang sudah sampai waktu ajalnya. Jadi yang pergi itu adalah jiwa, bukan ruh. Ruh masih dalam dia, terkoneksi. Ada sebagian memahami jiwa itu seperti sukma. Tuhan, maka disebut orang meraga sukma, mengeluarkan jiwa. Kalau sudah sampai ilmu kita ke sana, insya Allah pasti bisa lihat jin. Kenapa? Karena melihat pakai jiwa. Jiwa itu setara, dekat dengan alam jin, walaupun dia mendekati alam roh. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa kita itu punya rasa sedih, senang dipuji, ada sifat syaitaniahnya, senang takabur, sombong dipuji, ya. Kadang dia sedih, marah lagi, karakter hewannya ada juga, mau makan, mau minum, mau ngoceh, itu karakter jiwa, karena ditempelkan di situ hawa nafsu. Ya. Itu model jiwa. Jadi punya sifat kebinatangan dia, punya sifat malaikat juga. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka tiga yang membinasakan di samping hawa nafsu yang diikuti, yang kita sebut tadi, juga termasuk ijabul mar'i binafsi, orang yang ujub dengan nafsnya, jiwanya sendiri, sombong. Maka kalau ada orang sombong, itu sebenarnya jiwanya sudah dikotori jiwa iblis, setan. Karena yang sombong itu karakter iblis. Ijabul mar'i binafsi, dia ujub terhadap dirinya sendiri. Dia merasa hebat, ya. Kalau enggak aku yang mimpin negara ini, hancur negara ini semua. Padahal kalau dia enggak mimpin, boleh jadi lebih bagus. Kalau aku enggak jadi camat di kecamatan ini, rusak kecamatan ini semua. Padahal kalau enggak jadi camat, dia bisa jadi lebih bagus. Ya. Kalau enggak aku jadi kepala lingkungan, kepala RT RW, enggak akan begini, lingkungan ini bagusnya. Itu ujub-ujub, Pak. Itu sifat jiwa, sifat iblisiah yang ditanamkan ke jiwa kita. Itu yang merusak, menghancurkan, membinasakan. Maka di dalam dunia spiritual, hawa nafsu itu dilemahkan dengan banyak puasa, menahan diri. Kemudian jiwa itu, ujub itu dilemahkan dengan mengosongkan hati, dengan tawadu, kembali ke zero, la haula wala quwata illa billah, merasa diri gak ada apa-apanya. Melemahkan kekuatan setan itu dengan banyak berzikir dan mengosongkan hati dari selain Allah, sehingga kita tidak bisa digodanya, dikuasainya. Kenapa? Karena keinginan kita, himmah kita hanya Allah Ta'ala. Ya. Maka kalau nanti jiwa ini sudah dibersih oleh ruh, dibersihkan oleh malaikat, ya, bisikan-bisikan malaikat yang baik, kita lakukan yang baik, dibersih jiwa, hamba hati kita bersih, maka dibersihi lagi oleh hati, terbantu nafs hati, jiwa bersih, maka jiwa itu pun menjadi tenang, tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau sudah banyak dekat dengan Allah, dibersihkan rohaninya,
maka jadilah jiwa tenang dan kembali nanti kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Maka jiwa yang diridhoi Allah itu ya adalah jiwa yang suci bersih. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jiwa yang suci bersih itu tidak digoncang oleh hawa nafsu, hidupnya tenang, ya. Tidak serakah, tidak menghalalkan segala cara, selalu tawaduk, merasa rendah diri, tenanglah dia. Tidak dikendalikan hawa nafsu, tidak dikendalikan ego. Selalu hatinya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ammarata bisu. Sifat kebinatangannya yang selalu marah, sifat syaitaniahnya selalu marah, selalu ujub hilang karena sudah dibersih. Sifatnya yang selalu mencela, mencele, sifat kebinatangannya yang rakus sudah juga lemah, hilang, dibersihkan dari dirinya, dari jiwa. Maka kalau saya teringat dengan teori Gus Muafik itu, ketika dia cerita dulu masuk Islam ke Indonesia ini, apa katanya? Orang-orang Hindu dulu Pak, mereka itu belajar meraga sukma, mengeluarkan sukma jiwanya. Nah setelah bisa belaga sukma, mereka kan mau moksa, matinya bisa hilang, sempurna. Tapi gagal moksa, jiwanya itu ternyata belum bersih. Gak mau pulang ke badannya, mau keluar aja dia sukmanya. Terakhir apa? Terakhir dia makan daging manusia. Maka muncullah Sumanto. Makan daging manusia baru sukmanya mau kembali, jiwanya kembali ke dirinya. Ya, terakhir begitu. Gak mempan lagi, ternyata jiwanya masih kotor. Pingin wanita. Terakhir apa? Nyantet. Supaya wanita itu bisa takluk. Kotor. Nah, itu orang-orang spiritual hitam begitu Pak. Makanya muncul orang yang suka makan daging manusia seperti Sumanto. Ada yang muncul lagi tadi suka mensantet-santet, itu munculnya dari itu. Karena jiwanya masih kotor, udah dikeluarin, belajar maga sukma. Itu amalan orang-orang Hindu Buddha zaman dulu, kata Gus Muafik di dalam sejarah Islam masuk ke Indonesia. Referensinya buku Babat Islam Tanah Jawa, buku kuno orang Jawa. Walaupun isinya banyak cerita-cerita bau mistik, memang begitu. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersihkan jiwa, kita harus bersihkan qalbu kita. Qalbu itu kan dia sifatnya bergoncang kan, qalbu itu bolak-balik. Dibersihkan dengan zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersihkan terus dengan zikir, sehingga kalbu itu nanti kalau berzikir ingat Allah meneteskan air mata. Kalbu itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar dia sampai ke kulit mereka, kulit kita pun ikut gemetar. Ya, kenapa? Karena selalu dihubungkan ke Allah, zikir. Maka jiwa kita pun, kalbu kita bersih, jiwa kita pun akan dibersihin nanti dengan zikir jiwa. Maka namanya ada zikir kalbu, ada zikir nafs, zikir jiwa, ada zikir ruh. Itu beda caranya Pak, diajarkan ulama ruhani. Kalau di Naqsabandi zikir jiwa itu zikir Nabi Isbat, membakar syahwat kebinatangan, membakar syahwat apa kita ya? Ego kita, kebinatangan, sifat kebinatangan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Membakar sifat kebinatangan. Sampai nanti muncul getaran di hati kita. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Atau seperti dalam ayat lain disebut taksyairrum minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kamu lihat gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka selalu sesaat ketika saat mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, zalika hudallah, yahdi may yasha, yahdi bihi may yasha. Yang ditunjuki Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang sesat tidak ada petunjuk baginya. Az-Zumar ayat 23. Jadi orang yang mendapat petunjuk di sini ditunjuki Allah,
Juluduhum pun ya, itu ikut taksyairu. Kalau dia sudah hidup rasa kita ini berzikir, ya kita merinding. Kulit-kulit kita ini bergetar. Hati-hati kita pun bergetar melihat menyebut nama Allah. Nah, itu Pak ciri-cirinya, tanda orang hidup rasanya. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kalau pas zikirnya itu, maka air mata mereka mengeluarkan air mata, mata mereka mengeluarkan air mata, arafu minal haq, karena mereka makrifat, mengenal al-haq, mengenal Allah. Wah. Jadi kalau kita pas zikirnya itu ruhani kita menghadap Allah, pasti nangis, enggak bisa enggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ruh yang Allah hunjamkan ke dalam diri kita itu adalah sangat mencintai Allah. Dia ketenangannya hanya bersama Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dia letaknya di hati, dia hanya bisa tenang, tentram kalau bersama Allah. Maka ruh dengan zikir, kata Ibnu Taimiyah, itu sama dengan air dan ikan. Ikan dikeluarkan dari air yang menggelupur mati. Ruh dijauhkan dari Allah, dilepaskan dari zikir, dia akan mati, tersiksa. Maka penjara jasmani ini, dunia ini penjara bagi ruh kita. Penjara bagi kolbu-kolbu yang merindukan Allah. Mereka dipenjara, Pak. Merasa terpenjara ruh kita itu, Pak. Apalagi kalau sudah di-cracking hawa nafsu sama setan. Dan zikir ruh itu lebih cenderung zikir musyahadah. Itulah yang dikenal dengan makom ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Melihat Allah pakai apa? Pakai mata hati fuad, pakai mata ruh fuad, pakai lub inti ruh. Baru Allah itu nyata. Bukan pakai mata kepala. Pakai mata hati. Maka zabal fuadu mara'a. Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Ibnu Abbas mengatakan dia melihat zat Allah dengan ruhnya, dengan fuadnya. Ya ujung-ujungnya ke Allah kan. Kenal diri, nanti puncaknya kenal Allah dan nyembah Allah. Ya. Dan yang terakhir, ruh itu fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku menyempurnakan jasad Nabi Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruhku di dalamnya bagian dari ruhku, maka ruh ini min amri rabbi, bergerak atas amar perintah Tuhan. Ruh ini paling dekat dengan Allah. Ruh inilah makhluk yang dialog dengan Allah, paling dekat dengan Allah. Ya. Sebahagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya, nur zatnya menjadi nur Muhammad. Kemudian dari nur Muhammad jadilah ruh kita. Jadi nur Muhammad, ruh kita ini berasal dari nur Muhammad. Dia sangat mencintai Allah, sangat dekat dengan Allah. Nah, itulah yang tidak bisa dilihat oleh iblis, sehingga dia mengira Adam itu hanya jasadnya, maka dia nggak mau sujud. Ya. Kalau dia bisa melihat ruh itu yang sangat terang benderang itu, maka ketika diperintah sujud dia mengakui bahwa itu lebih mulia dari dirinya. Tapi karena dia tidak bisa memandang ruh itu, karena iblis setan nggak bisa melihat ruh. Ya. Waktu itu dia tidak bisa melihat ruh, sehingga dia terhijab dari memahami kemuliaan Nabi Adam. Jadi ruh ini termasuk min amri rabbi. Dia bergerak atas perintah Tuhan. Dan dia sebenarnya sangat taat kepada Allah. Dan dialah yang dititipkan Tuhan di dalam diri kita, supaya kita mengendalikan nafsu kita, jiwa kita, mengendalikan hawa nafsu kita, membersihkan nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, dan menepis bisikan-bisikan setan. Sehingga nanti apabila nafsu ini, jiwa kita bersih, maka jiwa kita itu nanti menyatu dengan ruh dalam kondisi bersih bening. Dan itulah nanti kita menghadapi malaikat maut pun gampang menjawabnya. Ya. Saya kira itu saja Pak penjelasannya secara ringkas. Walaupun ringkas agak rinci karena semua nama item disebutkan. Dari setan, qarin, iblisnya, kemudian jiwanya, ruhnya, nafsnya, jiwa, qalbunya. Ya. Yang satu lagi tidak disebutkan akal. Akal itu sifat sebenarnya. Karena dalam Al-Quran itu akal itu gak ada bendanya, gak ada makhluknya. Tak ada sebutan akal. Yang ada yaqilun. Gitu ya.
dia mengakal. Akal itu fungsi dari otak kita, akal bawah, akal yang sifatnya ke bumi. Akal itu ada yang sifatnya ke langit, yaitu yang akal yang berada di qalbu. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan memahami. Ya. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya hati tak digunakan mengakal. Baginya hati yang mengakal gitu kan. Jadi sifat hati itu salah satunya mengakal.